Manananggal adalah makhluk dalam cerita rakyat Filipina yang dikenal karena kemampuannya memisahkan tubuh bagian atas dari bagian bawah. Nama ini berasal dari bahasa di wilayah Visayas dan berarti yang memisahkan diri. Istilah tersebut secara langsung menggambarkan ciri utama makhluk ini, yaitu pemisahan tubuh di bagian pinggang saat malam hari. Dalam folklore Filipina, Manananggal bukan arwah orang mati. Ia digambarkan sebagai manusia hidup, biasanya perempuan dewasa, yang menjalani kehidupan normal pada siang hari. Ia dapat tinggal di desa, memiliki keluarga, menghadiri kegiatan keagamaan, dan berinteraksi dengan masyarakat tanpa menimbulkan kecurigaan. Tidak ada tanda khusus yang membedakannya dari orang lain ketika matahari masih terbit. Perubahan terjadi pada malam hari, umumnya setelah tengah malam. Dalam berbagai versi cerita, Manananggal akan mengasingkan diri ke ruangan tertutup atau tempat tersembunyi sebelum berubah. Tubuhnya kemudian terpisah secara horizontal di bagian pinggang. Bagian atas tubuh terlepas dari bagian bawah. Dari punggungnya tumbuh sayap besar yang sering digambarkan menyerupai kelelawar. Bagian bawah tubuh ditinggalkan di lantai atau disembunyikan di lokasi yang dianggap aman. Sementara bagian atas tubuh terbang keluar untuk mencari korban. Makhluk ini memiliki batas waktu. Ia harus kembali dan menyatu sebelum fajar. Jika matahari terbit ketika ia masih dalam kondisi terpisah, ia diyakini akan mati. Karena itu, seluruh aktivitasnya berlangsung dalam rentang waktu malam yang terbatas. Dalam cerita yang berkembang di Filipina, Manananggal paling sering dikaitkan dengan serangan terhadap perempuan hamil. Ia digambarkan mendekati rumah korban tanpa suara mencolok. Dalam banyak versi, ia memiliki lidah panjang dan tipis yang digunakan untuk mengisap darah atau cairan dari rahim melalui celah kecil di atap atau jendela yang tidak tertutup rapat. Korban biasanya merasakan kelemahan mendadak atau sakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Dalam cerita lama, kejadian ini sering dikaitkan dengan keguguran atau kematian bayi. Upaya untuk menghentikan Manananggal dalam cerita rakyat berfokus pada pencarian bagian bawah tubuh yang ditinggalkan. Jika bagian tersebut ditemukan sebelum fajar dan ditaburi garam, bawang putih, atau abu, makhluk itu tidak dapat menyatu kembali. Ketika matahari terbit, ia akan binasa. Namun menemukan tubuh yang tersembunyi bukan hal mudah. Karena dalam kisah-kisah tertentu ia menyembunyikannya di lokasi yang sulit dijangkau. Asal-usul Manananggal memiliki beberapa variasi. Dalam satu versi, kemampuannya diperoleh melalui praktik ilmu hitam yang dipelajari secara sengaja. Dalam versi lain, kondisi tersebut diwariskan dalam garis keluarga tertentu, biasanya dari ibu kepada anak perempuan. Ada pula cerita yang mengaitkannya dengan perjanjian gaib untuk memperoleh kekuatan atau keuntungan tertentu, dengan konsekuensi harus berburu pada malam hari. Sebagai makhluk yang hidup di tengah masyarakat, identitas Manananggal dalam cerita selalu tidak pasti. Ia dapat menjadi tetangga, kerabat, atau seseorang yang tampak biasa saja. Unsur ini menjadi ciri penting dalam narasi tentangnya. Ancaman tidak datang dari hutan jauh atau tempat terpencil, melainkan dari dalam komunitas itu sendiri. Catatan tentang Manananggal sudah muncul sejak masa kolonial Spanyol di Filipina. Penulis kolonial mencatat adanya kepercayaan lokal mengenai perempuan yang terbang pada malam hari dan memangsa korban. Seiring waktu, cerita ini terus diwariskan melalui tradisi lisan. Setiap daerah menambahkan detail tertentu, tetapi struktur dasarnya tetap konsisten. Dalam beberapa wilayah di Visayas, deskripsi tentang Manananggal mencakup suara kepakan sayap besar pada malam hari. Ada pula cerita mengenai bayangan yang melintas di atas atap rumah kayu. Pada pagi hari, ditemukan tanda-tanda lemah pada korban tanpa luka fisik yang jelas. Narasi seperti ini menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat pedesaan. Manananggal sering dibandingkan dengan Kuyang dari Indonesia. Kuyang juga digambarkan sebagai perempuan yang mempelajari ilmu hitam dan melepaskan bagian tubuhnya pada malam hari untuk mencari korban, terutama ibu hamil. Perbedaannya terletak pada bentuk transformasi.
Kuyang umumnya digambarkan sebagai kepala terbang dengan organ yang menggantung, sedangkan Manananggal membawa seluruh bagian atas tubuhnya lengkap dengan sayap. Makhluk ini juga memiliki kemiripan dengan leyak dalam tradisi Bali, yang berkaitan dengan praktik ilmu hitam dan kemampuan berubah bentuk. Kesamaan ini menunjukkan adanya pola mitologi yang serupa di kawasan Asia Tenggara, meskipun setiap budaya memiliki ciri khas masing-masing. Dalam perkembangan budaya populer Filipina abad ke-20 dan ke-21, Manananggal sering muncul dalam film horor, serial televisi, dan komik. Visualisasinya menjadi lebih tegas, dengan efek pemisahan tubuh yang diperlihatkan secara detail. Namun unsur utama tetap sama, yaitu perempuan yang hidup normal pada siang hari dan berubah menjadi makhluk bersayap pada malam hari. Di Filipina modern, sebagian besar masyarakat memandang Manananggal sebagai bagian dari folklore. Meski demikian, cerita tentangnya masih diceritakan di beberapa daerah pedesaan. Ada laporan warga yang mengaku mendengar suara kepakan besar di atas rumah atau melihat sosok terbang rendah di antara pohon kelapa. Tidak pernah ada bukti fisik yang dapat diverifikasi secara ilmiah, tetapi cerita tersebut tetap beredar. Dalam struktur kamus makhluk horor, Manananggal dapat didefinisikan sebagai makhluk folklor perempuan dari Filipina yang memiliki kemampuan memisahkan tubuh bagian atas dari bagian bawah, aktif pada malam hari, mengincar perempuan hamil sebagai korban utama, dan memiliki kelemahan terhadap garam serta bawang putih. Ia bukan roh, melainkan manusia hidup dalam narasi cerita rakyat. Sebagai entry dalam kamus horor Asia Tenggara, Manananggal memiliki posisi yang khas karena memperlihatkan konsep pemisahan tubuh yang berbeda dari makhluk lain di wilayah yang sama. Cerita tentangnya bertahan selama berabad-abad dan tetap dikenal hingga sekarang. Ia menjadi bagian dari identitas folklor Filipina, terutama di wilayah Visayas, dan terus muncul dalam berbagai bentuk cerita, baik tradisional maupun modern.